Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Ekonometrika. Materi yang akan kita bahas dalam 4 semester ini adalah yang pertama, definisi ekonometrika dan posisinya dalam ilmu statistika. Kemudian yang kedua, kita mengulangi lagi tentang analisis regresi. Kemudian yang ketiga adalah classical normal linear regression model. Mungkin ketika kalian mengambil mata kuliah regresi sudah sedikit disinggung masalah CNLRM ini ya. Kemudian yang keempat adalah analisis regresi berganda. Yang kelima adalah analisis regresi majemuk. Yang keempat adalah model regresi dummy. Kemudian yang ketujuh adalah multikolinearitas. Kemudian heteroskedastis. Nah, kalau dibaca sekilas, materinya nggak jauh beda dengan kalian kuliah analisis regresi. Cuma nanti di sini kita akan lebih memperdalam lagi. Dan tentu saja karena ini adalah ekonometrika, kita menggunakan data-data yang dipakai, kasus-kasus yang dipakai adalah kasus-kasus dalam bidang ekonomi. Kita bahas dulu apa itu ekonometrika. Jadi ekonometrika itu adalah penerapan statistika matematika pada data ekonomi untuk membentuk model ekonomi secara empirik dan mendapatkan hasil yang numerik. Kita perlu teori ekonomi secara empirik untuk mendapatkan model atau hasilnya nanti secara numerik. Ilmu yang menerapkan teori ekonomi, matematika, dan statistika untuk menganalisa fenomena ekonomi. Itulah ekonometrika. Jadi hubungan antara ketiga disiplin ilmu itu ekonomi, statistik, dan matematika bisa dilihat di gambar berikut ini ya. Jadi ini adalah ekonomi, ini statistika, dan ini matematika. Kemudian ekonomi, paling dasar dari teori ekonomi adalah hubungan kuantitatif antara permintaan dan harga. Ya. Jadi di mana permintaan merupakan fungsi negatif dari harga. Jadi ketika harganya turun, permintaan akan naik. Ketika harganya naik, permintaan akan turun. Itu adalah teori dasar dari ekonomi. Kemudian dari ekonomi kita ke statistika. Kita udah punya tadi teori tersebut, ada hubungan terbalik fungsi negatif antara permintaan dan harga, maka kita lakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian dari data-data si permintaan tadi dan data-data harga tadi. Itu kita pakainya adalah statistika. Kemudian setelah kita mempunyai data, kita bikin model. Nah, di model ini kita perlu ilmu matematika. Ya, analisis regresi tadi adalah ilmu matematika. Jadi membentuk model kuantitatif dari hubungan kualitatif. Jadi nanti membentuk sebuah model persamaan. Jadi itu adalah hubungan antar disiplin ilmu. Jadi teorinya punyanya ekonomi, data yang diperoleh adalah statistika, dan model yang dibentuk adalah matematika. Nih ya, dari ketiga ilmu tersebut kemudian akan muncul sebuah model yaitu D itu permintaan adalah A plus B ditambah dengan dikali dengan P. P tersebut adalah harga. Ya, di mana A dan B ini adalah parameternya. Kalau kalian sudah belajar analisis regresi pasti tahu ada namanya parameter si P. Nah, ini penduganya si A dan B. Ya. Jadi saya ulangi. D itu A tambah B kali P. D itu permintaan, P itu adalah harga. Ini adalah ekonominya. Kemudian matematikanya di persamaan ini D sama dengan A
plus B tambah P ya. Jadi matematikanya adalah membentuk model ini. Nah, statistiknya di mana? Statistiknya digunakan untuk mencari nilai A kecil dan B kecil ini. Jadi kita menduga parameternya A kecil dan B kecil. Nah, itu adalah hubungan antar disiplin ilmu di dalam ekonometrika, yaitu antara ekonomi, statistika, dan matematika. Paham ya sampai sini? Nah, setelah setelah model matematika tersebut terbentuk, kemudian kita uji lagi pakai statistika lagi, yaitu kita menguji hipotesis tentang teori tadi, permintaan dan harga tadi secara empiris. Jadi benar nggak sih si P itu ada hubungannya dengan si D? Nah, itu kita uji dengan teori empiris menggunakan metode statistika. Itu. Jadi kita uji hipotesis apakah benar P itu mempengaruhi D atau harga tersebut mempengaruhi permintaan. Saya ulang lagi, kalau kalian sudah belajar analisis regresi pasti paham P mempengaruhi D. Nah, kenapa nggak D mempengaruhi P? Nah, di situ fungsinya si ilmu ekonomi. Karena dalam ilmu ekonomi tersebut akan dijelaskan bahwa harga itu akan mempengaruhi permintaan. Metodologi dalam ekonometrika yang pertama adalah ada teori dulu atau hipotesis. Contoh soal tadi adalah si harga mempengaruhi permintaan dengan fungsi negatif. Kemudian yang kedua, menyajikan model matematis dari teori tersebut. Ada harga, ada permintaan, kemudian kita bikin modelnya. Model matematisnya tadi, model regresinya itu tadi. Yang ketiga adalah menyajikan model statistika atau model ekonometrika. Jadi setelah dapat modelnya, kita cari penduga parameternya dengan statistika. Nah, kalau sudah ketemu, baru itulah namanya model ekonometrika. Kemudian setelah kita tahu modelnya, yang keempat adalah kita mulai mengumpulkan data. Jadi dari model tersebut, kita cari datanya. P-nya apa aja, D-nya apa aja. Setelah itu baru kita duga parameter dari model ekonometrika tadi. Kalau besok kemungkinan saya nggak akan jelasin detail bagaimana cara menduga parameter, bagaimana cara melakukan uji hipotesis, karena itu sudah dipelajari di analisis regresi. Kemudian yang keenam adalah melakukan uji hipotesis. Jadi setelah kita dapat model, kita lakukan uji hipotesis. Yang ketujuh, setelah uji hipotesis hasilnya bagus, baru kita melakukan namanya peramalan. Jadi kita mau tahu bagaimana permintaan besok, bagaimana kalau diketahui harganya sekian, bagaimana permintaan produk tersebut untuk 3 hari lagi misalkan, atau 1 tahun lagi. Nah, itu goalnya sebenarnya dalam analisis regresi. Setelah kita mengetahui, oh kira-kira permintaannya sekian, maka kita lanjut ke yang ke-8, yaitu menggunakan model untuk kebijakan ekonomi. Jadi kalau memang ada permintaan tinggi, baru keluarlah kebijakan ekonomi. Kemudian selanjutnya adalah tujuan dari ekonometrika. Apa sih tujuannya? Ngapain sih kita harus susah-susah bikin model? Yang pertama adalah membuktikan atau menguji validitas dari teori-teori ekonomi. Tadi kan kita sudah punya teori ekonomi, di contoh depan adalah permintaan dipengaruhi oleh harga. Nah, apakah benar seperti itu untuk kasus tertentu? Maka kita uji dengan ekonometrika. Yang kedua adalah menghasilkan taksiran-taksiran numerik bagi koefisien-koefisien hubungan ekonomi yang selanjutnya bisa digunakan untuk keperluan kebijakan ekonomi. Contohnya tadi ya udah ya. Kemudian yang ketiga adalah meramalkan nilai besaran-besaran ekonomi di masa yang akan datang dengan derajat probabilitas tertentu atau peramalan.
Jadi tujuan ekonometrika kalau disingkat adalah yang pertama untuk verifikasi, yang kedua untuk penaksiran, dan yang ketiga untuk peramalan. Nah, tugasnya adalah carilah teori ekonomi bebas sekali apa aja dan berikan contoh di sekitar Anda. Kalau saya contohnya tadi, permintaan akan sebuah sepeda, harga tersebut mempengaruhi dengan permintaan. Nah, itu kan teorinya. Kalau harganya naik, maka permintaan akan naik. Kebalik. Kalau harganya naik, maka permintaan akan turun. Kalau harganya turun, permintaan akan naik. Nah, tapi apakah benar teori tersebut terjadi? Baru saya kasih contoh. Contohnya adalah harga sepeda ketika musim pandemi corona ini. Harga sepeda ini naik, tapi meskipun harga sepeda naik, permintaan juga naik. Akankah hal tersebut akan menggugurkan teori ekonomi? Maka kita memerlukan sebuah hipotesis. Nah, itu contoh yang saya berikan. Jadi silahkan kalian mencari contoh segala macam di sekitar Anda, ya. Harga sepeda, harga tanaman, apa aja lah, pokoknya teori kasus-kasus ekonomi yang ada di sekitar Anda. Nanti kalian bisa posting di jawaban, kalian akan bisa posting di bawah ketika kita ada forum diskusi di LMS, ya. Jadi posting aja jawaban tersebut di forum dengan format yang sudah saya berikan. Saya sudah taruh aturannya di forum tersebut. Nah, itu juga sebagai jawaban, itu juga sebagai absen Anda pada pertemuan pertama ini. Ada pertanyaan? Silahkan sampaikan saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini dulu materi kita. Maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.